وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin ala ni'mati sihati wal afiyah, amma ba'd. Faqad qala Allah ta'ala fil kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum والذين أوتوا العلم درجات. فقال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه. صدق الله العظيم وصدق رسوله الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Anak-anak saleh, salihah yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, bagaimana kabarnya pada kesempatan kali ini? Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan juga tentunya dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baiklah anak-anak saleh salihah, sebelum kita mulai pembelajaran tahsin pada kesempatan kali ini, yuk sama-sama kita buka dengan membaca doa agar kiranya Allah taala senantiasa berkahi dan ridhai kita semua, sehingga ilmu yang kita pelajari menjadi ilmu yang bermanfaat dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin salihah wa ila hadratin nabi al-fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baiklah anak-anak saleh salihah, langsung saja yuk sama-sama kita ikuti pembelajaran tahsin pada kesempatan kali ini dengan menyaksikan video berikut ini. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah anak-anak saleh salihah yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya pada kesempatan kali ini Bapak akan menyampaikan materi pembelajaran tahsin, yang mana pada kesempatan kali ini Bapak akan menyampaikan 3 materi sekaligus, yaitu yang pertama tentang gunnah, yang kedua tentang ta marbutoh, dan yang terakhir yaitu tentang ta maftuhah, ya, ta maftuhah. Baik, sedikit ada perbaikan, mohon maaf. Yang betul adalah ta maftuhah, bukan ta mahtuhah, ya. Baik, lanjutnya langsung saja di pembahasan pertama, yaitu kita akan membahas gunnah musyaddadah, ya. Mungkin di antara anak saleh salihah sudah pernah mendengar, bahkan sudah pernah mempelajari. Jadi yang sudah belajar, yang sudah pernah mempelajari hukum bacaan gunnah musyaddadah sebagai pemantapan biar lebih mantap lagi, ya sama-sama kita ikuti pembelajaran kita pada kesempatan kali ini, yaitu tentang gunnah musyaddadah yang pertama, ya. Huruf gunnah, ya, kalau ditanya ada berapa huruf gunnah musyaddadah? Huruf gunnah musyaddadah itu ada 2, ya. Di antaranya ada mim yang bertasydid dan juga nun yang bertasydid, ya. Inilah dia huruf gunnah musyaddadah, ya. Huruf gunnah musyaddadah. Selanjutnya pengertian daripada hukum bacaan gunnah musyaddadah. Secara bahasa, gunnah artinya dengung. Secara bahasa, gunnah artinya dengung.
Sedangkan secara istilah ya, gunnah itu adalah apabila terdapat mim atau nun yang bertasydid ya, maka dibaca mendengung dengan cara ditekan dan ditahan 3 ketukan atau 1,5 alif. Ini dia pengertian dan huruf gunnah musyaddadah. Ya, anak-anak salihah yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya juga Bapak akan sampaikan contoh ya. Contoh bacaan gunnah musyaddadah ya. Di antaranya seperti ini, kurang lebih rumusnya itu gunnah musyaddadah itu adalah nun yang bertasydid itu sebetulnya dasarnya adalah terdapat 2 nun atau huruf yang double. Setiap ada nun yang bertasydid atau mim yang bertasydid itu dasar hurufnya adalah terdapat 2 huruf yang sama ya. Seperti ini rumusnya. Ada contoh di yang awal ini adalah inna ya. Jadi kata inna itu terdapat nunnya 2 huruf yang sama. Yang pertama adalah huruf nun mati atau nun sukun. Yang kedua adalah nun hidup ya. Ini adalah contoh gunnah di nun sukun ya. Ingat, saya ulangi lagi. Inna, dan cara bacanya adalah tadi gimana sesuai dengan definisi. Cara bacanya itu ditekan dan ditahan 3 ketukan atau 1,5 alif ya. Jadi tidak boleh terburu-buru ya. Jadi untuk menyempurnakan contoh bacaan gunnah musyaddadah, cara bacanya dibaca 3 ketukan atau 1,5 alif. Jadi tidak boleh inna, tapi ditekan dan ditahan ya sebanyak 3 ketukan. Inna gitu ya. Jadi 3 ketukan. Yang contoh selanjutnya adalah amma, sama tadi sesuai dengan dasar daripada gunnah musyaddadah itu hurufnya double atau 2 huruf yang sama. Amma gitu ya. Itu cara baca gunnah musyaddadah. Ya, baik. Contoh berikutnya adalah di bawah ini ya. Mohon anak-anak salih-salihah diperhatikan. Yang pertama, wa inna jahannama inna kunna taghid. Itu yang pertama. Yang kedua, bi rabbin nas izaman nakhirah. Itu yang kedua. Contoh yang terakhir, yang ketiga, wa ma muhammadun latarawunnal jahim. Itu cara membaca contoh daripada hukum bacaan gunnah musyaddadah. Ingat sekali lagi, simpel saja dan mudah. Cara membaca gunnah musyaddadah itu jika terdapat nun yang bertasydid dan mim yang bertasydid, tidak boleh terlalu terburu-buru membacanya. Jadi ditekan dan ditahan 1,5 alif atau 3 ketukan ya. Itu dia contoh daripada hukum bacaan gunnah musyaddadah. Selanjutnya kita akan membahas pembahasan yang kedua dan ketiga, yaitu tentang bacaan atau cara membaca tak marbutah dan tak maftuhah, atau nama lain daripada tak maftuhah adalah tak taknis ya. Tak taknis ya. Ini dia yang kita akan bahas dulu adalah tak marbutah terlebih dahulu ya. Baik anak-anak salih-salihah, masih tetap mengikuti pembelajaran kita pada kesempatan kali ini ya. Di pembahasan kedua adalah tak marbutah ya. Pengertian dan hurufnya. Tak marbutah hurufnya adalah seperti ini ya.
Nah, ini huruf ta marbutoh ya. Ananda soleh soleha, Bapak yakin sudah pernah pasti ya, sudah melihat huruf seperti ini ya. Tidak asing lagi buat Ananda soleh soleha, apalagi yang sudah membaca Al-Quran ya, apalagi yang sudah hafal ini ya, huruf hijaiyah. Ya, inilah dia bentuk daripada huruf ta marbutoh ya. Ta marbutoh ada yang bulat seperti ini, tertutup ya. Terdapat 2 titik tertutup ya. Terus juga jika disambung dia hurufnya berubah menjadi seperti ini ya. Ini adalah contoh daripada huruf ta marbutoh ya. Baik anak-anak soleh solehah, selanjutnya pengertian daripada huruf ta marbutoh itu ya adalah ta marbutoh adalah huruf hijaiyah yang keluar dari pangkal lisan dan berbentuk tertutup. Ketika wasol dibaca ta. Wasol itu maksudnya ketika dilangsungkan ya. Itu dibacanya ta. Sedangkan ketika wakof itu adalah ketika berhenti di akhir ayat atau di akhir tanda wakof, maka ta marbutoh ini berubah menjadi suara ha besar gitu ya. Ini adalah pengertian dan huruf ta marbutoh. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Kita lanjutkan lagi. Contoh daripada hukum bacaan atau ta marbutoh ini, cara bacanya seperti apa sih dan bagaimana ya? Tadi pengertiannya apa? Setiap bertemu dengan ta marbutoh ya, ta marbutoh hurufnya di awal dan di tengah dia bacanya ta. Sedangkan di akhir tanda wakof atau tanda ayat berubah menjadi huruf ha ya. Begini contohnya yang pertama. La tasma'u fiha laghiyah gitu ya. Laghiyah, lihat ujungnya. Ini di akhir ayat nih contohnya ya. Laghiyah bukan laghiyat, bukan. Karena ta marbutoh ini berubah menjadi suara ha. Laghiyah gitu. Contoh yang kedua. Wa ma adraka mal qari'ah. Nah, mal qari'ah enggak boleh mal qari'at, tidak boleh karena berubah menjadi suara ha besar. Contoh yang ketiga, innaha 'alaihim muqsadah. 'Alaihim muqsadah. Itu contoh yang ketiga ya. Mudah-mudahan bisa dipahami ya contohnya ya. Ingat, ta marbutoh di akhir tanda wakof tanda ayat berubah menjadi suara ha. Iya, ini adalah hukum bacaan ta marbutoh. Selanjutnya kita fokuskan lagi. Kita akan membahas yang terakhir yaitu apa? Ta maftuhah atau yang biasa disebut ta taknis ya. Ta taknis. Hurufnya seperti ini. Hurufnya terdapat 2 titik terbuka. 2 titik terbuka. Bentuknya seperti ini ya. Ini adalah huruf ta maftuhah ya. Diingat istilahnya ta maftuhah ya. Yang selanjutnya pengertian daripada huruf ta maftuhah ya, yaitu ta maftuhah adalah huruf hijaiyah yang keluar dari pangkal lisan dan berbentuk terbuka. Tadi ya, seperti yang di atas itu ya. Ketika wasol maupun wakof tetap dibaca ta. Jadi untuk ta maftuhah ini perbedaannya sedikit. Kalau tadi ta marbutoh ketika di tengah atau di awal dibacanya ta dan di akhir atau di ujung ayat tanda wakaf dia dibacanya berubah menjadi ha. Kalau ta maftuhah itu mau wasol mau wakaf tetap dibaca ta ya. Di awal, di tengah, di akhir tetap dibaca ta. Itu perbedaan antara ta marbutoh dengan ta maftuhah atau ta taknis ya. Bagaimana contohnya? Contohnya seperti ini. Tolong diperhatikan anak-anak soleh-solehah ya, agar bisa dipahami dengan betul ya, dengan sempurna ya. Contoh yang pertama adalah idza syamsu kuwirat. Nah, ada suara ta ya, kecil ya. Ada hamas di sedikit di ujung ya. Jadi bukan berubah menjadi suara ha kalau yang ta maftuhah ini, tapi tetap suara ta ya.
idza syamsu kuwirat. Yang kedua, wa idzan nujumu kadarat. Wa idzan, mohon maaf, wa idzan nujumu kadarat. Contoh yang ketiga, wa idzal jibali suyirat. Ada taknya, terdengar suara taknya sedikit tapinya ya, dihamaskan ya. Ini contoh hukum bacaan tak maftuhah atau tak ta'nits ya. Baik, demikianlah ya untuk pembelajaran kita kali ini. 3 pembahasan sekaligus. Yang pertama tadi sudah disampaikan tentang gunnah musyaddadah, ada juga tentang pengenalan huruf ta marbutoh, dan juga terakhir yaitu ta maftuhah. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Baik, demikian dari Pak Sarwani ya. Terima kasih. Alhamdulillahirabbil alamin. Bagaimana anak-anak saleh salehah setelah tadi menyaksikan video pembelajaran tahsin? Mudah-mudahan yang Bapak sampaikan tadi bermanfaat dan bisa dipahami oleh anak-anak saleh salehah semuanya. Baiklah, demikianlah materi pembelajaran tahsin yang dapat Bapak sampaikan. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kita semua, terkhusus untuk Bapak dan untuk kalian semua yang menyaksikan, mengikuti pembelajaran tahsin dari awal hingga akhir. Demikianlah dari Bapak, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين.